Pemirsa, kita masih bicara tentang para sahabat Nabi di Belajar Islam. Pak Fuad, saya ingin Anda melanjutkan kembali cerita tadi. Jadi begini, tadi Anda katakan dari 114 ribu adalah semua orang yang bisa masuk dalam kategori Nabi, yaitu orang-orang yang hidup di era Nabi dan pernah melihat dia. Dan wafat dalam keadaan Islam. Kemudian disempitkan menjadi sekitar 14 ribu. Ya, yang ada rekodnya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kenapa akhirnya ketika kita bicara tentang sahabat Nabi, kita hanya bicara yang 4, seolah-olah hanya 4 orang itulah yang sebetulnya sahabat dalam artian sesungguhnya? Itu karena terkait dengan sumber-sumber sejarah yang dibaca oleh masyarakat Muslim ketika ingin memahami masa-masa itu. Karena buku-buku itu ditulis oleh para sejarawan yang sangat fokus ke kekuasaan pada dasarnya. Jadi orang-orang yang berkuasa atau yang dekat dengan kekuasaan, maka dia akan masuk ke dalam buku-buku sejarah. Dan itu sungguhnya model sejarah yang tradisional di mana-mana seperti itu. Tapi orang-orang yang jauh dari kekuasaan, dari pusat kekuasaan, tidak menemukan jalannya, jadi tidak akan disebutkan dalam buku-buku sejarah. Mereka disebutkan kalau terkait dengan kekuasaan. Nah, atau mereka disebutkan di pinggiran kecil-kecil saja. Jadi yang saya lakukan, saya kumpulin informasi yang kecil-kecil itu tentang sahabat kebanyakan ini, lalu saya gabung, lalu saya analisa kemana mereka pergi, apa yang mereka lakukan di tempat-tempat baru ini, apa yang terjadi kalau seandainya ada perbedaan di Madinah. Ini misalnya ambil konflik antara Ali dengan Muawiyah, itu perang. Ini yang di sahabat yang ada di Kufah, di Basrah, di Damaskus, di Palestina, itu apa yang mereka lakukan ketika yang lain konflik? Apa diam, memihak? Kalau memihak, kenapa memihak? Apa landasan pemihakannya? Apa kesamaan suku sama-sama dari suku yang sama atau dari asal yang sama? Oke. Atau karena ada faktor lain? Tapi kan begini, tadi Anda katakan bahwa orang-orang itu sebetulnya jarang ditulis oleh para sejarawan, kan? Tapi Anda tetap bisa menemukan teks-teks yang, saya duga Anda membacanya dari teks-teks berbahasa Arab ya, bukan dari karya-karya belakangan ya? Betul. Tapi ada, ya, tersedia ya? Ada, walaupun adanya itu karena gini, para perawi hadis ini kan sangat peduli untuk mencatat semua orang atau siapapun yang terlibat dalam periwayatan hadis. Tentu saja untuk menilai apakah hadis ini bisa diterima atau tidak, maka harus ada dong. Kita harus tahu periwayatnya. Nah, dalam konteks itu mereka kemudian berusaha mencari sekuat tenaga informasi sedetil apapun, sekecil apapun tentang orang-orang yang meriwayatkan hadis. Nah, sampai dalam ini ada sahabat Nabi. Walaupun bedanya ketika ditulis, catatan tentang sahabat Nabi ini dianggap sudah baku, jadi tidak boleh dipertanyakan lagi karena dia benar lah. Karena kulluhum udul, setiap mereka tidak boleh lagi ditimbang-timbang mana benar, mana salah. Yang sahabat, generasi sahabat ini. Artinya yang 10.000 itu atau yang 4 orang itu? Yang 14.000 ini tidak boleh ditanya-tanya. Jadi buku itu ada di situ, tapi dibiarkan teronggok. Karena di kalau situ itu di mana, Pak? Di buku-buku itu. Memang ada rekodnya, tapi kita tidak, masyarakat Muslim mungkin tidak membacanya juga, karena takut, karena begitu disentuh, itu nanti kita jadi terlibat dalam mungkin hal-hal yang tidak semestinya dilakukan sebagai seorang Muslim. Itu kekhawatirannya? Itu kekhawatirannya. Nah, Pak Muksid, ini Anda sebagai, ya taruhlah kita katakan sebagai sesama orang yang belajar Islam, dan kemudian yang ingin saya tanyakan adalah begini, apa sih sebenarnya implikasi dari pengerucutan itu, ya, sehingga kita tidak lagi belajar tentang, seperti saya katakan, sejak saya kecil saya belajar 4 orang kan, banyakan orang juga bicara tentang 4, taruhlah beberapa orang, tapi tidak bicara tentang begitu banyak orang, ya, yang tadi Anda katakan bisa 14.000, dan tadi dikatakan oleh Pak Fuad bahwa bahkan sumber-sumber itu dibiarkan teronggok, orang tidak mempelajarinya. Sebagai orang yang juga mempelajari tentang Islam, menurut Anda apa implikasi dari, ada persoalan tidak ditimbulkan dari situ? Iya, banyak sekali. Karena kalau kita berbicara tentang sahabat, sebenarnya kan kita berbicara tentang sekelompok orang yang bergumul, berkomunikasi, berdialog dalam kurun waktu yang cukup lama, 1.500 tahun yang lalu. Oleh karena itu kalau kita ingin tahu tentang orang-orang ini, pastilah kita harus
membaca sejumlah buku-buku primer, buku-buku Bambur yang menjelaskan sejarah hidup mereka. Tapi sayangnya memang buku ini tidak ditulis di dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, buku-buku ini yang dibilang oleh Pak Fuad tadi teronggok bagi orang yang tidak memiliki kemampuan untuk mengakses kepada sumber-sumber yang primer itu tadi. Nah, kenapa sahabat? Sahabat saya kira penting karena sahabat ini segala yang dikatakan oleh sahabat kan akan menjadi sumber hukum. Makanya di dalam usul fikih qaulus sahabah, perkataan sahabat itu adalah salah satu sumber hukum di dalam Islam. Apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah, apa yang dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas, apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab itu menjadi rujukan. Sumber atau hukum? Sumber hukum. Artinya apa yang dikatakan oleh misalnya Abu Hurairah itu dianggap sebagai kebenaran. Iya, karena hadis kan melalui riwayat para sahabat ini. Bahkan bukan hanya itu Bang Ade, amalu ahlil Madinah, tindakan dan perilaku orang-orang di Madinah itu dianggap sebagai sumber hukum juga. Karena orang-orang inilah yang dianggap sebagai orang-orang yang diedukasi secara langsung oleh Nabi. Jadi tutur katanya, tindakannya harus ke barat atau ke timur, ini orang-orang yang dipandu langsung oleh Nabi. Tapi sahabat itu nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Fuad. Di dalam ilmu mustalahul hadis ada yang disebut sebagai sahabat itu kibarus sahabah. Sahabat-sahabat besar yang intensitas komunikasi pergaulannya dengan Nabi dalam durasi yang lama. Tapi ada sigorus sahabat, itu sahabat-sahabat kecil yang perjumpaannya dengan Nabi sangat minimal. Oke, nanti kita akan bicarakan lagi Pak Fuad. Tapi untuk sementara para pemirsa harap bersabar karena kita akan masuk ke jeda berikut ini.